Oke guys, balik lagi di channel YouTube Profit Partner. Nah, di video kali ini gue bakal bikin video pembahasan lagi guys buat kalian semua, khususnya para trader pemula. Dan di video kali ini gue bakal bikin video tutorial buat kalian, yaitu gimana caranya untuk setting lot jika kalian trading menggunakan EA atau robot forex. Nah, jadi sebelum masuk ke video pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika gua upload video lagi kalian tidak ketinggalan informasi. Nah, jadi kita langsung aja ke video pembahasannya. Nah, oke guys, jadi sebelum masuk ke video pembahasannya, buat kalian yang lagi cari EA untuk trading otomatis guys, kalian bisa hubungin kontak WA yang ada di deskripsi. Nah, gua menyediakan beberapa EA yang bagus dan cocok buat kalian yang suka trading secara otomatis dan tidak bisa trading secara manual, karena menurut gua sangat beresiko juga untuk kalian orang yang awam dalam terjun ke dunia trading. Oke, di video kali ini gue bakal bikin video pembahasan guys ya, yaitu gimana caranya untuk setting lot jika kalian itu trading menggunakan EA atau robot forex. Nah, kenapa gue bikin video ini guys? Karena banyak sekali yang cerita-cerita ke gue di WhatsApp ataupun di Discord. Dia sudah sering sekali guys ya, banyak dari kalian, terutama dari viewer atau subscriber gue di channel ini, banyak sekali yang sudah mencoba trading menggunakan EA tapi masih banyak yang MC atau loss. Nah, itu ada beberapa faktor dan salah satunya itu adalah ketika kalian salah men-setting lot di dalam EA kalian. Nah, kenapa gua bahas video ini? Agar kalian bisa paham sebenarnya lot dalam trading menggunakan EA ini itu salah satu hal yang sangat krusial atau sangat penting ketika kalian terjun ke dunia trading. Oke, di sini gua bakal jelasin guys ya cara setting lot EA yang benar, dan ini gua rangkum berdasarkan pengalaman-pengalaman gua, dan gua bakalan jelasin satu persatu kenapa harus lot seperti ini dan kapan kalian harus menggunakan lot yang seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, di sini gua bakal coba jelasin dulu kalian guys. Nah, untuk setting lot sendiri itu ada beberapa hal yang krusial guys ya, yang akan menentukan apakah akun kita itu akan aman, stabil, atau justru MC atau margin call. Nah, di sini gua udah siapin rangkumannya. Poin-poin penting apa aja yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian itu trading menggunakan EA. Nah, yang pertama itu adalah risk management guys. Nah, risk management ini yang paling penting. Risk management ini secara simpelnya lot size yang harus kalian gunakan itu sebanding dengan modal kalian. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kalian salah dalam risk manajemennya, lotnya kegedean sementara modal kalian itu kecil. Nah, itu ketika kalian salah arah open posisi, EA-nya itu akan langsung drawdown-nya akan naik guys. Jadi kalian floatingnya akan langsung gede dan itu menyebabkan akun kalian itu langsung tergerus dan margin call. Nah, ini hal yang sangat penting guys ya. Di sini gua contohin juga, gua trading dalam satu akun itu biasanya menggunakan 2 EA dan ada 16 pair guys yang berjalan guys. Nah, seperti contohnya salah satunya di akun ini guys. Nah, ini ada 16 pair yang sedang open posisi guys ya. Ada banyak, dan kalau kalian lihat di akun historinya juga sudah banyak guys ya. Nah, kita coba di sini guys, ada banyak. Pokoknya 16 pair di sini termasuk XHU atau gold. Kenapa gua bisa trading 16 pair dalam satu akun? Karena gue sudah menghitung, guys itu secara jelas untuk lot yang gua gunakan dengan modal yang gua gunakan. Nah, jadi gue sudah menemukan settingan-settingannya, dan hal itu mencegah akun kalian itu menerima drawdown yang sangat tinggi atau bahkan kalian sampai MC guys, seperti itu. Nah, di sini gue bakal contohin aja misalnya dari risk manajemennya. Ini basicnya aja guys ya.
Ini basicnya aja. Ketika kalian trading menggunakan modal $100, itu kalian bisa menggunakan lotnya di 0,01. Nah, bisa antara lot 0,01 sampai lot 0,1. Nah, itu tergantung dari jenis EA yang kalian gunakan, guys. Dan ketika kalian backtest menggunakan lotnya ini, itu kalian harus mencari drawdown maksimalnya di bawah 20% ketika kalian mencari lotnya. Misalnya dari modal $100, ini patokan yang gua alami ya. Terus kalau kalian modalnya $1.000, nah itu bisa lot 0,1 sampai lot 1. Nah, seperti itu dan seterusnya. Dan apakah lot ini adalah fix yang gua kasih ini, guys? Dan ini sebenarnya tidak fix, bisa berubah tergantung jenis EA yang kalian pakai. Nah, kesalahannya apa, guys? Kesalahan fatal yang biasanya dilakukan oleh trader itu adalah lot yang terlalu besar. Jadi ketika kalian mendapatkan profit, nah itu profitnya cepet banget dan kenceng banget. Tapi kalau kalian sekalinya loss, nah itu bisa langsung habis saldonya. Terus juga EA-nya sering terlihat profit terus. Nah, ini positifnya ya kalau kalian menggunakan lot yang gede ya. EA-nya itu terlihat profit terus, tapi ketika ada drawdown besar itu langsung meledak, EA-nya langsung MC, guys. Nah, ini harus diperhatikan juga kalau kalian menggunakan lot yang terlalu gede. Nah, untuk prinsip amannya gimana? Untuk prinsip amannya kalian bisa setting resiko per trade-nya itu maksimal 1-2% dari balance kalian. Nah, kalau EA-nya agresif, tipe yang seperti martingale atau grid, nah itu lotnya harus lebih kecil lagi. Nah, misalnya dari $100 ini, guys, kalau kalian tipe EA-nya itu martingale, itu kalian lotnya harus lebih kecil lagi, dari 0,01. Artinya kalian harus memperkecil ukuran dari saldo kalian ini, guys. Dijadikan akun sen. Nah, jadi $100 ini kalian jadikan akun sen. Jadi itu seperti ini, guys. Nah, $10.000 sen. Nah, lotnya baru kalian bisa bermain di lot 0,01 sampai lot 0, bisa sampai lot 1. Nah, balik lagi kalian harus mendapatkan settingan yang gue bilang tadi. Ketika kalian backtest itu harus mendapatkan drawdown maksimalnya itu 20% kalau untuk EA yang bertipe martingale, apalagi kalau kalian jalannya di banyak pair seperti itu. Oke, untuk selanjutnya gue udah bahas risk management. Selanjutnya gue bakal bahas itu yang namanya fixed lot versus auto lot. Nah, seperti ini. Apa yang dimaksud fixed lot atau auto lot? Fixed lot ini itu lotnya tetap, guys. Lot yang kalian gunakan tetap. Misalnya lotnya 0,01 nih. Nah, 0,01 setiap open posisi dia akan terus menggunakan lot 0,01. Kalau auto lot itu gimana? Nah, auto lot ini dia akan berubah-ubah lotnya sesuai dengan balance ataupun equity yang kalian miliki. Nah, untuk fixed lot ini cocoknya untuk apa? Nah, cocoknya itu adalah untuk kalian yang trading menggunakan akun kecil. Terus juga untuk testing EA. Terus selanjutnya juga cocok untuk EA yang bertipe martingale atau grid ya. Nah, untuk EA martingale sendiri itu kalian harus pahami, guys. Dia akan membuka open posisi ketika EA-nya itu salah arah, guys, dari open posisi yang pertama. Dia akan open posisi yang kedua, yang ketiga itu lotnya lebih besar daripada lot yang pertama. Nah, jadi untuk lot awalnya itu kalian harus kecil sekali, guys. Nah, contohnya seperti ini. Di EA gua yang ini itu tipenya martingale. Makanya gua untuk settingan lot yang pertama itu sangat kecil sekali. Dengan ini gue jadikan akun sen ya, guys ya. Modal segini, guys, gue jadikan akun sen. Dan untuk lotnya kalian bisa lihat size lotnya untuk yang pertama ya. Kita bakalan coba lihat di Nah, ini lot yang pertamanya itu kecil, guys, 0,15 nih. Yang buy ada sell juga ya.
Ini lot yang pertamanya 0,15 dengan balance sekian ini guys. Nah jadi sangat kecil sekali. Nah selanjutnya untuk kapan kalian menggunakan auto loadnya guys. Nah sorry, apa yang dimaksud dengan auto load? Auto load itu loadnya otomatis menyesuaikan balance, dan ini kalian pakai hanya akan aman kalau EA kalian itu non martingale. Jadi selain dari EA yang bertipe seperti ini, kalian bisa gunakan auto load. Tapi pastikan juga rumusnya jelas guys. Misalnya kalian per $100 lotnya 0,01 atau 0,02, dan kalian juga jangan asal aktifkan auto loadnya tanpa tahu rumus dari lotnya ini guys, karena ada banyak sekali tipe EA yang menggunakan auto load itu berdasarkan balance, equity, atau ya ada banyak macamnya guys, tergantung strategi. Nah selanjutnya yang harus kalian perlu perhatikan itu adalah leverage akun. Nah untuk EA kalian yang menggunakan jadi di sini gue akan bahas dulu antara leverage ini, kan ada yang kecil dan juga ada leverage besar guys. Nah leverage kecil ini kita bisa cepat kehabisan margin, leverage besar kita lebih bisa fleksibel, tapi kalau berbahayanya itu ketika kita menggunakan lot yang besar guys. Nah jadi ada plus minusnya ya untuk leverage kecil atau leverage besar. Nah untuk rekomendasi dari gua untuk EA yang normal tidak menggunakan sistem martingale atau grid, nah itu kalian bisa menggunakan leverage 1:200 sampai 1:500. Tapi kalau kalian EA-nya tipenya grid atau martingale, nah itu minimal kalian gunakan leverage 1:500 sampai 1:2000, atau bahkan kalau ada beberapa broker yang bisa menyediakan leverage tanpa batas, nah itu lebih baik. Nah selanjutnya yang harus kalian perhatikan yaitu adalah drawdown maksimal dari EA. Nah sebelum menentukan lot, kalian harus tahu juga drawdown historis EA-nya itu. Jadi kalian bisa cari informasi, misalnya kalian dapat EA-nya dari mana, misalnya kalian beli ataupun kalian dapat dari teman kalian, ya terserah kalian. Yang jelas kalian harus cari tahu historis dari penggunaan EA ini, drawdown-nya sampai di angka berapa. Nah contoh misalnya historis dari EA-nya itu drawdown-nya pernah sampai 40%, maka lotnya itu harus kalian sesuaikan agar saat drawdown kalian sudah menyentuh 40%, itu akun kalian tidak MC dan masih ada margin untuk floating. Jadi ketika misal ya kalian menggunakan lot 0,05 gitu kan dalam trading, tapi drawdownnya sampai ke 40%, artinya kalian harus turunkan lotnya dari 0,05 menjadi 0,03 atau 0,02. Nggak apa-apa kalian dapat profitnya kecil, tapi akun kalian itu bisa bertahan lama guys, seperti itu. Oke selanjutnya setelah drawdown maksimal, kita akan bahas lagi hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu jenis strategi dari EA yang digunakan. Nah lot yang aman itu berbeda dengan bergantung dengan jenis EA yang digunakan guys. Nah jadi setiap strategi EA yang digunakan itu pasti berbeda-beda lotnya. Nah makanya dari rangkuman yang di atas ini kita bisa dapat menyimpulkan untuk lotnya itu sebenarnya bergantung juga dengan jenis strategi EA yang digunakan. Nah contoh misalnya ada EA yang berjenis scalping, nah itu kalian bisa pakai lot yang besar. Karena apa? Karena resikonya itu bisa kalian kendalikan apabila misal ya lot EA-nya itu dia scalping, strategi EA-nya itu scalping, terus ada stop loss dan ada take profitnya langsung. Nah itu bisa kalian menggunakan lot besar guys kalau EA tipe yang seperti itu, karena dia tipenya itu sniper ya, one shot. Jadi ketika dia open posisi
Ya udah kita tinggal mau dia kena stop loss ataupun kena take profit. Nah itu nggak apa-apa kalian pakai lot yang agak besar. Karena resikonya bisa kalian atur gitu. Karena langsung kelihatan. Nah, tapi beda cerita ketika kalian menggunakan EA yang bertipe martingale ataupun grid ataupun ya averaging lah. Nah, itu lotnya harus kecil banget dan kalian juga jangan harus tergoda profit harian. Karena kalian harus perhatikan juga max ordernya ketika kalian mode martingale averagingnya aktif. Nah, itu berapa open posisi maksimal, terus multiple multiple lotnya itu berapa guys, karena dia akan double untuk lotnya. Selanjutnya ada lagi guys ya yang harus kalian perhatikan ketika kalian menggunakan trading menggunakan AI ini. Setting lotnya itu ada stop loss dan max order. Nah, pastikan juga EA kalian itu kalian harus pastikan dia punya stop loss atau enggak, terus batas maksimal order atau enggak. Nah, kalau EA-nya tanpa stop loss, tanpa maksimal batas order, itu lotnya wajib sangat kecil sekali guys. Nah, jadi jangan sampai kalian pakai lot yang gede kalau kalian ketemu EA yang seperti itu. Selanjutnya ada lagi kita bisa sesuaikan lot dengan pair yang kita gunakan. Karena untuk sorry gue batuk. Karena untuk masing-masing pair itu berbeda-beda resikonya guys. Contoh untuk pair XAU gold, nah itu volatilnya cukup tinggi, terus Euro USD itu relatif stabil. Nah kalau untuk lot XAU itu biasanya sepertiga atau seperempat dari lot pair mayor guys. Jadi untuk yang XAU itu harus lebih kecil daripada lot ketika kalian di pair major untuk tradingnya. Nah selanjutnya ada lagi mana nomor 8 ya, ini harusnya ya, ini yang ketujuh guys. Nah yang ke-8 itu backtest dan forward test dulu. Backtest dan forward test. Nah sebelum kalian terjun ke real account, kalian pastikan dulu backtest dulu guys untuk penggunaan EA nya itu. Kalian backtest minimal 1-3 tahun. Terus kalian bisa lihat hasilnya gimana, maksimal drawdown-nya berapa. Kalau masih tinggi di atas 30%, nah artinya kalian lotnya harus diturunkan kembali. Terus juga setelah kalian backtest, kalian forward test di akun demo atau send account. Jadi sebelum ke real nih kalian mau terjun di saldo yang beneran cukup gede ya. Nah kalian pastikan dulu forward test dulu di akun real, tapi di akun demo. Tapi saran gua kalian langsung ke akun real tapi di jenis akun send aja guys, agar kalian bisa mengetahui lot berapa yang paling aman, terus mengetahui juga drawdown ataupun resiko terburuk yang bisa diterima menggunakan EA-nya. Oke, mungkin cukup sekian guys ya, ada 8 poin yang gua terangkan ke kalian. Terus kalau gua singkat dalam sebuah rangkuman, ya lot kecil itu membuat EA kita akan konsisten ya, terus juga risk manajemennya bisa bagus dan akun kita bisa panjang umur. Nah seperti itu. Jadi intinya sesuaikan aja guys slotnya guys, jangan terlalu gede, jangan terlalu ambisi untuk mendapatkan profit yang tinggi. Jadi kalian pasang lot yang tinggi juga, karena itu udah pernah gue alamin guys. Dulu gue pas awal-awal menggunakan EA, gue tertarik untuk aduh ini pakai lot yang gede ya biar cepat profit, tapi ujung-ujungnya MC guys. Nah seperti itu. Nah mungkin segini dulu guys untuk video kita kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa klik like dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.